Negara ini bukan negaranya Pak Jokowi. Negara ini milik rakyat Indonesia. Pak Jokowi tidak mempunyai keringat setetes pun untuk memperjuangkan reformasi. Pak Jokowi tidak mempunyai andil sedikit pun untuk menegakkan demokrasi yang tercerai-berai zaman Orde Baru. Pak Jokowi hanya penikmat demokrasi, penikmat reformasi, bahkan sekarang bukan memelihara dan menumbuh kembangkan demokrasi, yang terjadi malah merusak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, saya sedang membaca kumpulan puisi sebetulnya dari Profesor Johansyah Marzuki. Beliau ini adalah seorang ahli bedah plastik di Universitas Airlangga Surabaya. Ini guru besar senior, tapi beliau mempunyai ketertarikan dalam dunia sastra sehingga mengumpulkan kumpulan puisi pendek-pendek, judulnya Hidup Ini. Ada satu puisi yang menarik dan saya minta izin kepada Anda untuk membacakannya. Judulnya adalah Hidupmu Tak Bermanfaat. Kalau kau anggap hidupmu kini tidak ada manfaatnya, ubahlah segera. Sekalipun untuk sementara kau harus lebih menderita. Secara periodik, nilailah apakah manfaat hidupmu sudah memadai atau sudah optimal, atau apakah sekedar hidup seperti binatang sambil menunggu seseorang membawanya ke pembantaian untuk memotong lehermu. Ini menarik sekali. Ini buah karya dari Profesor Dr. Johansyah Marzuki, ahli bedah. Kenapa saya membaca puisi tadi? Karena saya melihat terkait dengan perilaku akhir-akhir ini yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan putranya yang tercinta yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Setelah gonjang-ganjing persiapan Pilpres tahun 2024 sampai sekarang dengan segala manuver akrobat politik, skenario yang carut-marut, yang merusak akal sehat kita, memerkosa kewarasan kita, kemudian ternyata dengan berbagai manuver, rekayasa, akhirnya Gibran menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres bersama Prabowo Subianto. Meskipun ini belum final, karena pasangan Anies Baswedan Caimin dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD masih menggugat di MK. Gugatan di MK bukan tentang selisih suara, bukan secara kuantitatif, tapi secara kualitatif, karena penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres tahun 2024, ini penuh dengan aroma kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan ini mendapat perhatian dari Komisi HAM PBB. Dari 7 negara yang terkait dengan HAM, Indonesia termasuk di dalamnya. Dan kalau kita membaca klausul-klausul yang dipermasalahkan oleh Komisi HAM PBB, bukan hanya sekedar indikasi pelanggaran HAM di Papua, tapi juga penyelenggaraan Pilpres yang dianggap melanggar HAM. Karena apa? Ada penggiringan, pemaksaan, intimidasi dari masyarakat, kelompok sipil untuk memenuhi hak politiknya. Ini mendapat perhatian dari Komisi HAM PBB.
Namun yang membuat saya heran, saya tidak melihat Pak Jokowi maupun Gibran seperti ya memberikan respon yang simpatik atau bijak gitu. Tidak. Saya melihat mereka seperti kok baik-baik saja, normal-normal saja. Ini bagi saya aneh bin ajaib ini. Mereka menyadari atau tidak ya bahwa telah melakukan suatu perbuatan yang merusak semangat reformasi, yang merusak demokrasi yang susah payah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang reformasi. Bahkan ada beberapa orang bilang, dan saya setuju, bahwa sekarang ini dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 ini adalah kombinasi replikasi rezim Orde Baru yang otoriter dengan pelaksanaan politik gentong babi, politik populisme yang dilaksanakan awalnya oleh Presiden SBY tahun 2009 dalam skala kecil, tapi sekarang di era Jokowi itu politik gentong babi dengan menggunakan anggaran negara dibesarkan sebesar yang luar biasa. Bayangin, dana perlindungan sosial saja sampai mencapai 497 triliun dan itu dilakukan menjelang Pilpres tahun 2024. Sekarang pada saat Ramadan, pada saat masyarakat Indonesia sedang menghadapi Lebaran, harga-harga beras naik, gula naik, semua bahan-bahan pokok naik. Tidak ada bansos tuh, aneh nggak? Karena tidak ada Pilpres. Kemarin bulan Oktober, November, Desember, Januari, bansos digelontorkan membabi buta. Katanya tidak sesuai dengan data dari Kemensos, ini menurut Bu Risma. Datanya dibuat sendiri melalui Kemenko PMK. Kemenko PMK, namanya Kementerian Koordinator, itu bukan kementerian eksekutor, tapi tetap dipaksakan untuk mengeksekusi kebijakan pemerintah. Belum lagi pos APBN. Pos bantuan sosial di APBN itu sudah dianggarkan dan sudah diputuskan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah dalam bentuk undang-undang APBN, tapi ternyata digelembungkan, dirubah tanpa persetujuan DPR. Dan DPR cicing baik, diam-diam saja. Aneh bin ajaib nggak sih? Nah, yang membuat saya gundah sebetulnya, kok tidak ada rasa guilty feeling ya? Rasa bersalah dari Pak Jokowi maupun Gibran itu. Gibran masih saja sengak seperti biasa. Saya ingat itu, pada saat Ganjar Pranowo doorstop ditanya wartawan, apakah nanti kalau ditawari jabatan menteri Pak Ganjar akan menerima? Pak Ganjar dengan sangat bijak mengatakan, oh tidak, lebih baik jabatan menteri itu diberikan pada orang-orang yang telah membantu presiden terpilih nanti. Bijak bukan? Kemudian wartawan mengolah seolah-olah Ganjar menolak. Dikonfirmasi ke Gibran, dengan sengaknya anak itu bilang, memang siapa yang nawarin menteri? Itu Gibran. Sifat khasnya sengak, belagu. Sekali lagi saya ingatkan, pada saat Presiden Jokowi akan dilantik menjadi presiden periode pertama, saya ingat di pintu gerbang rumahnya, rumah dinas gubernur DKI Jakarta. Waktu itu Pak Jokowi masih gubernur, kemudian mau dilantik, start dari situ, kemudian Gibran dengan sengaknya ngomong kepada wartawan, selama ini katanya saya tidak pernah mengikuti kampanye, memang saya pengangguran, saya kan cari duit, sengaknya minta ampun. Pak Jokowi mengatakan, anak saya tidak ada yang tertarik di bidang politik. Pret. Semua anak menantunya sekarang diarahkan ke bidang politik. Konon Bobi Nasution mau diangkat derajatnya menjadi calon gubernur Sumatera Utara.
Untuk wali kota Solo bisa jadi mungkin Selviananda kali, nggak tahu siapa. Ada lagi Erina Gudono, anak baru, masih muda, baru menjadi menantu. Oh, digadang-gadang menjadi Bupati Sleman. Kaisang jadi gubernur mana. Iriana, Mus, nggak tahu lah. Semuanya lah, orang dekat Iriana jadi wali kota di Bogor, orang dekat Jokowi. Semuanya dibangun bangunan dinasti politik yang ingin dikuasai. Itulah Pak Jokowi, dan tidak ada rasa bersalah bahwa Pak Jokowi ini telah melakukan perusakan demokrasi, merusak sistem ketatanegaraan kita, merusak semangat reformasi. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Itu yang membuat saya heran. Betapa nurani Pak Jokowi yang dulu saya kenal sangat sensitif, hilang dia. Gibran sama, Iriana sama. Ini yang membuat saya sedih. Apapun terjadi, beliau masih presiden saya. Saya dari dulu mengharapkan Pak Jokowi nice landing. Tapi dengan semua manuver politik dalam pembangunan dinasti politik sekarang ini, jangan harapkan beliau akan nice landing. Yang terjadi malah crash landing. Semua suara guru besar, suara kampus-kampus akademisi diabaikan. Padahal suara guru besar, suara kampus, suara akademisi itu adalah suara kemurnian, kejujuran tanpa kepentingan apapun. Itu pun diabaikan. Nilai-nilai moral yang diingatkan oleh para guru besar diabaikan. Yang membuat saya heran sampai detik ini, kok sama sekali tidak ada aroma atau aura merasa bersalah dari keluarga Pak Jokowi. Apakah dianggap ini normal-normal saja gitu? Bahwa anaknya jadi calon wakil presiden, menantunya mau jadi gubernur atau mungkin jadi bupati, jadi apa. Apakah itu dianggap sebagai satu kewajaran gitu loh? Negara ini bukan negaranya Pak Jokowi. Negara ini milik rakyat Indonesia. Pak Jokowi tidak mempunyai keringat setetes pun untuk memperjuangkan reformasi. Pak Jokowi tidak mempunyai andil sedikit pun untuk menegakkan demokrasi yang tercerai-berai zaman Orde Baru. Pak Jokowi hanya penikmat demokrasi, penikmat reformasi, bahkan sekarang bukan memelihara dan menumbuh kembangkan demokrasi, yang terjadi malah merusak. Ini yang membuat saya heran, dan yang membuat saya lebih heran lagi, saya tidak melihat wajah bersalah, wajah merasa bersalah dari keluarga Pak Jokowi, termasuk Gibran Raka Buming Raka. Dianggap semuanya biasa-biasa saja, business as usual. Bingung saya. Di mana nuraninya? Di mana perasaannya? Bagaimana Pak Jokowi bisa berhadapan dengan Ibu Megawati? Ibu Iriana bagaimana bisa berhadapan dengan Megawati? Dengan PDIP, Gibran, Bobi. Karena apa? Karena Megawati Soekarno Putri dan PDIP lah yang membuat mereka menjadi dalam posisi sekarang. PDIP yang melahirkan keluarga Jokowi. PDIP pula yang membina, membesarkan, dan menempatkan kemuliaan kepada keluarga Jokowi. Itu pun dikhianati, ditinggalkan begitu saja. Gibran menjadi wali kota Solo bukan atas jerih payah dia, padahal sudah ada calon yang sudah ditetapkan oleh DPC Solo, itu pun ditabrak, dibuang demi Gibran oleh PDIP, meninggalkan PDIP dengan cengengesan. Sama dengan Bobi, mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk wali kota Medan, ditinggalkanlah PDIP dengan cengengesan, tanpa tahu terima kasih, tanpa tahu rasa malu, dan tanpa bersalah sama sekali. Itu yang membuat saya heran. Nilai-nilai apa
yang Bapak Jokowi dan keluarga ajarkan kepada bangsa Indonesia. Nilai kesopanan, nilai etika, nilai moral yang mana yang diwariskan. Kalau semuanya sudah rusak, porak-poranda seperti sekarang. Itu yang ingin saya sampaikan. Sedih saya sebenarnya mengingat, karena waktu itu saya ingat sekali Pak Jokowi pernah menelurkan apa yang namanya revolusi mental. Tapi ternyata revolusi mental menjadi mental. Tidak ada artinya. Gagal total, tidak diperbaiki, dan nawacita juga tidak dijalankan sepenuhnya. Yang terjadi sekian. Hanya demi legacy. Jadi sekali lagi, sahabat Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa Pak Jokowi sebentar lagi tidak lagi menjadi presiden, tidak akan dikenang sebagai orang yang telah memindahkan ibu kota, negara, orang yang telah membangun infrastruktur, membangun ini, membangun itu tidak akan dikenang sama sekali. Yang akan menjadi memori publik selama ratusan tahun adalah Pak Jokowi telah merusak demokrasi di Indonesia. Itu yang akan menjadi memori abadi rakyat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi di hari Minggu ini. Selamat berpuasa, semoga puasa kita tetap berkah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyambut hari kemenangan Idul Fitri nanti dengan penuh dengan ketulusan dan penuh dengan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamri.